Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, sahabat GPB dimanapun berada. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya bagi kita semua di sepanjang hari ini. Sehingga kita boleh berada di malam ini, semuanya karena kebaikan Tuhan saja. Malam ini berjumpa kembali melalui kegiatan Night Call bersama saya, Pendeta M. Nanlohi Latu Perisa, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Bethel di Bandung. Sahabat GPB, kita akan berdoa memintakan pertolongan Tuhan melalui kekuatan kuasa Roh Kudus sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, penyertaan Tuhan bagi kehidupan setiap kami, patut untuk kami syukuri kepada Tuhan Sang Kuasa dan pengatur kehidupan kami. Melewati hari-hari kehidupan di sepanjang hari ini, kami harus mengakui itu semuanya karena kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Malam ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan yang setiap kali dikatakan pada kami. Kiranya dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sebelum kami memberikan tubuh kami diingatkan apa yang harus kami lakukan, yang sudah kami lakukan. Dan biar itu semuanya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, bacaan Alkitab malam ini berdasar bacaan gereja dari kitab Mazmur, kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya berdasar Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, "Kamu dapat meremehkan rencana orang tertindas, tetapi Tuhan tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita." Demikian pembacaan Alkitab yang disebut berbahagia kita yang mendengarkan firman dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, seperti garam buang ke dalam laut, demikianlah kalimat yang pernah dilontarkan oleh orang tua yang merasa kesal terhadap anaknya karena nasihat yang disampaikan berulang kali, tapi tidak direspons, tidak dianggap, bahkan tidak mau ditanggapi. Nasihat yang berulang kali disampaikan dan tidak ditanggapi, itulah yang dimaksudkan dengan seperti garam dibuang ke dalam laut. Menasihati seorang yang karakternya tidak mau diubah, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang tidak ada gunanya. Ternyata karakter seperti ini dikategorikan sebagai orang bebal. Kita dapat melihat itu dalam bacaan Mazmur 14 ayat 1 sampai 5. Arti lain dari kata bebal atau yang sama dengan kata bebal adalah bodoh. Tapi bodoh yang dimaksudkan di sini bukan orang yang kurang cerdas, juga bukan karena pengetahuannya kurang, atau bukan karena orang yang tidak tahu. Bodoh yang dimaksudkan di sini, walaupun dia tahu, tapi dia tidak mau tahu. Masa bodoh dengan hal-hal yang baik, tidak mengindahkan prinsip-prinsip moral. Kejahatan
itu dianggap biasa. Allah yang Maha Tahu sekalipun dianggap tidak tahu. Itu orang bebal. Ciri khas orang bebal katakan, tidak ada Allah. Jadi mereka tidak mencari Allah. Mereka menolak, menyangkal keberadaan Allah yang punya kuasa dan otoritas. Nah, orang-orang seperti itu yang menolak keberadaan Allah, perbuatannya pasti kejam, keji, busuk, dan juga tidak segan-segan menekan dan menindas sesama. Itu mereka lakukan, tapi tidak merasa bersalah. Hati nurani mereka telah tumpul. Sahabat GPB, seorang pemikir Jerman dalam bukunya yang berjudul Banality of Evil mengatakan bahwa kejahatan tidak lagi terlihat sebagai kejahatan karena ia sudah menjadi tawar dan membudaya. Tidak ada rasa bersalah terhadap kejahatan apapun yang dilakukannya. Nah, Mazmur 4 ayat 6 dan 7 bacaan kita malam ini menuntun menghantar kita untuk melihat bahwa Tuhan yang kita percaya itu ya tidak tinggal diam terhadap perlakuan dan perbuatan manusia. Gusti boten sare. Tuhan tidak tidur. Nah, ungkapan yang sering kita dengar ketika mengalami ketidakadilan. Pada saatnya setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Apa yang ditabur itulah yang pasti akan dituai pada waktunya. Sebab itu, sahabat GPIB, sebagai orang beriman, jika kita disakiti atau merasa diperlakukan secara tidak adil, mengalami hal-hal buruk dari sesama, jangan sekali-kali terjebak untuk melakukan hal yang sama. Kita harus tetap berhikmat, memperlihatkan cara hidup yang baik dan benar. Sebab keadilan Tuhan pasti dinyatakan bagi orang yang melakukan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Bahkan ia sendiri hadir sebagai pembela. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Nah, pernyataan dan pengakuan pemazmur di sini bukanlah sebuah pernyataan basa-basi atau asal omong, tapi itu pengalaman konkret hidup dari pemazmur bahwa ia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan di saat ia berhadapan dengan para musuh-musuh sekalipun. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Sebab itu, walaupun realitas hidup penuh dengan kejahatan dan kebejatan, jangan terpengaruh. Orang-orang benar yang taat, setia kepada Allah tidak akan dibiarkan. Dan sebaliknya orang bebal atau orang jahat, orang fasik akan berhadapan dengan tindakan Allah juga. Itulah keadilan Allah. Karena itu, sikapilah realitas hidup seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 yang mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, harus bangun hubungan yang intens, hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Lewat doa, membaca Alkitab, rindu bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah. Nah, Tuhan menempatkan kita di ruang-ruang kehidupan. Ketika kita sudah membangun hubungan yang intens dengan Tuhan, pada saat kita diutus oleh Tuhan di ruang-ruang kehidupan, kita berhadapan dengan banyak tantangan, kita akan punya pegangan yang kuat dan kokoh. Kita akan berhadapan dengan pilihan untuk berlaku baik atau jahat. Tapi kita harus ingat, di balik setiap pilihan ada konsekuensi tersendiri. Sebab itu kita harus minta hikmat Tuhan supaya kita tidak keliru dalam bertindak. Dengan memintakan hikmat Tuhan, kita semuanya akan menampakkan ciri hidup dalam karakter kehidupan yang Tuhan mau. Baik tindakan, perilaku, pikiran, semua kata-kata, tutur sapa kita, itu akan mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Tema bacaan kita malam ini, nantikanlah Tuhan pulihkan engkau. Orang percaya tidak terlepas dari kondisi menanti. Namun menanti sesuatu yang belum pasti, belum jelas, seringkali menjengkelkan. Akhirnya dalam hal menanti, orang cenderung untuk memilih jalan pintas. Pilihan pintas tidak selamanya membahagiakan. Justru sebaliknya akan membuat kecewa. Tapi itu pilihan. Itulah sebabnya sahabat GPB melalui bacaan dan tema saat ini kita diingatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemazmur menegaskan bahwa memang Tuhan tidak langsung menyatakan kuasanya kepada orang bebal, kepada orang yang diperlakukan secara tidak adil. Tapi pasti ia akan bertindak. Karena Tuhan itu tidak toleransi dengan kejahatan. Justru ia bertindak sebagai pembela dan pelindung bagi orang yang tertindas. Kita melihat ayat yang ke-6. Kamu dapat meremehkan rencana orang tertindas, tetapi Tuhan tempat perlindungannya. Nah, kalau Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai pelindung, itu berarti Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan orang-orang yang ditindas atau orang-orang yang tertindas. Maka dalam hidup ini, janganlah kita semena-mena menindas orang lain. Apapun bentuk penindasan itu. Menjadi orang percaya berarti mau melakukan tindakan yang benar, jujur, dan adil. Jangan sampai kita melakukan penindasan atau ketidakadilan bagi sesama kita di muka bumi ini. Apapun yang kita perbuat, mata Tuhan melihat. Dan ia juga melihat ancaman yang dihadapi anak-anaknya. Pasti ia akan bertindak. Yang kedua, jika kita merasakan beban hidup terasa berat karena pelbagai bentuk penindasan, ingatlah sahabat GPB yang sanggup mengangkat bentuk penindasan atas kehidupan kita
Cuman satu pribadi, yaitu Tuhan. Bentuk-bentuk penindasan yang dialami jangan membuat kita kecewa, apalagi marah. Andaikan penindasan itu berupa olok-olokan dari sesama, kita tidak perlu untuk membalas dengan cara yang sama. Ada penguatan firman bagi kita untuk menyikapinya. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang sama juga dikatakan dalam Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Sahabat GPIB, itu berarti kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kasih dan dengan kebaikan. Nanti Tuhan yang berperkara. Di mana ada kasih, di sana ada kuasa Tuhan yang pasti melindungi kehidupan orang yang tetap setia, mengkedepankan kebaikan dan kasih itu. Yang ketiga, jika saat ini dalam kondisi kehidupan seperti sekarang ini, kita sedang dirundung dengan gumulan berlapis. Tuhan tahu, Tuhan sangat memahami, Dia mengerti semua hal yang dirasakan. Mungkin dengan berjalan waktu, sahabat GPB akan mengatakan, sampai kapan pergumulanku ini harus kutanggung? Masihkah Tuhan mendengar apa yang aku sampaikan kepada Tuhan? Masih dengarkan Tuhan atas doaku? Dengan pertanyaan ini, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tuhan belum dan terlambat menjawab doa. Sahabat GPIB, sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat bertindak bagi anak-anaknya. Tuhan tahu saat dan cara yang tepat bagi kehidupan semua kita. Itulah sebabnya jangan patah arang. Jangan putus harap. Teruslah mengandalkan Tuhan. Teruslah berdoa. Teruslah menanti. Nantikanlah, Ia pasti akan pulihkan hidup ini. Dengan menanti, kita tidak bertindak sendiri. Tapi kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menolong, mengangkat setiap beban dalam hidup dan pergumulan kita. Sekalipun realitas hidup ini pahit dan menyedihkan, tetaplah mengandalkan Tuhan. Yang keempat, hidup ini syarat dengan pergumulan. Kalau kita mengetahui dan mendengar ada saudara-saudara kita, teman kita, kenalan, sahabat yang sedang dirundung kesusahan dan pergumulan, jangan kita berdiam diri. Berikanlah bahu saudara untuk ikut mendengar, meringankan beban pergumulan mereka. Berikanlah waktu khusus untuk apa yang mereka sampaikan. Itu jeritan hati karena pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dengan memberikan waktu khusus untuk mendengar jeritan hati, keluh kesah, gumulan mereka. Lalu kemudian doakanlah mereka. Bukankah ada media sosial sebagai sarana untuk melakukan konektivitas bersama dengan mereka yang sedang bergumul? Pakailah ruang medsos bukan untuk mengupdate status. Ketika kita merasa menjengkelkan terhadap seseorang atas kehidupan kita. Singkirkanlah kebiasaan-kebiasaan yang tidak arif dan bijaksana. Media sosial itu dipakai secara tepat guna. Di era digital kita punya banyak kesempatan
untuk menyatakan rasa peduli, rasa empati, dengan memberikan penguatan jarak jauh. Salah satu panggilan kita, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kalau kita mendengarkan orang yang senang, jangan kita iri. Tapi kita ikut berbangga karena memang mereka mengalami kesuksesan. Paulus bilang, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sebab itu, sahabat GPB, mari kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan. Kita yang diutus oleh Tuhan dalam ruang-ruang kehidupan dengan tantangan yang sangat hebat, tapi juga dengan pilihan yang ada di depan kita. Berikanlah diri ini sebagai alat yang bermakna bagi setiap orang yang kita jumpa, tapi juga bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kitalah yang dipakai oleh Tuhan bagi mereka. Sahabat GPB dimanapun berada, yang saat ini sedang mendengar renungan Night Call, berikanlah tanganmu untuk digenggam tangannya. Lalu katakanlah kepadanya dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Sahabat GPB, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Engkau memberikan kepada kami penguatan dalam menjalani kehidupan beriman yang syarat dalam berbagai tantangan, tapi juga dengan pilihan-pilihan untuk harus kami lakukan. Tolong kami, firman Tuhan menjadi landasan yang kuat dan kokoh. Kami akan tetap mengingat kepada Tuhan yang punya kuasa dan otoritas yang tidak pernah tinggal diam untuk melakukan tindakan-Mu untuk setiap yang dilakukan oleh insan ciptaan, baik atau buruk. Kami sangat bersyukur kalau sepanjang hari yang kami jalani, kami merasakan ada begitu banyak orang yang melakukan ketidakadilan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menolong kami supaya kami tidak perlu untuk berpikir, apalagi bertindak, membalas perbuatan-perbuatan yang kurang arif dengan tindakan-tindakan yang juga tidak arif. Sebab itu ya Tuhan, yakinkanlah kami akan firman-Mu. Engkau yang sudah berjanji dan Engkau yang sudah menggenapkan janji itu, bahwa Engkau sendiri sebagai pelindung bagi orang-orang yang ditindas. Untuk semua kami yang mendengar firman, ingatkanlah kami juga bahwa mata Tuhan itu melihat setiap langkah kehidupan, setiap yang diucap dan juga yang tidak terucap. Sebab itu tolong kami supaya kami memiliki sikap takut akan Tuhan dengan tetap setia dan taat, karena Tuhan tidak akan membiarkan kami sekalipun kami harus menderita. Tuhan sebagai pembela menolong kehidupan orang-orang yang selalu mau mengedepankan perbuatan-perbuatan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan malam ini. Ketika sebelum kami akan beristirahat, kami sudah disapa oleh Tuhan dengan firman. Tolong kami supaya firman Tuhan ini tetap hidup. Pada saat kami beristirahat, kami tidur dengan nyenyak karena Tuhan melindungi kami. Izinkan kami juga untuk melihat hari esok. Masih ada kesempatan bagi kami karena perkenan-Mu. Jadikanlah hidup kami sebagai alat yang bermakna. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami ada dalam ruang-ruang kehidupan, kami disedarkan untuk tetap dapat mengerjakan yang Tuhan percayakan pada kami. Sebab itu saat ini, dalam tanggung jawab sebagai gereja, kami mau berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia.
terkhusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami bersyukur untuk persidangan sinode tahunan yang sudah dimulai sejak tanggal 7 dan yang nanti akan berakhir pada tanggal 10. Tuhan, semua yang diawali bersama dengan Tuhan, kami akan menikmatinya juga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tema sentral yang terus menjadi gumulan kami selaku gereja, Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Biarlah kasih dan damai sejahtera itu akan mengiringi perjalanan persidangan sinode tahunan yang sudah berlangsung, yang sedang berlangsung, dan akan berlangsung. Bahkan Yesus Kristus sumber damai sejahtera mengiringi setiap giat dan layan kami. Ketika kami mengakhiri semua kegiatan pelayanan, baik itu secara sinodal maupun juga dalam kehidupan berjemaat, sepanjang kehidupan masih ada, mampukan kami untuk berkata, bertindak, dan juga menghadirkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa, berkatilah fungsionaris Majelis Sinode, panitia penyelenggara persidangan sinode tahunan, Departemen Inforkom Litbang, jemaat-jemaat GPIB, para peserta persidangan, baik yang mengikuti persidangan secara luring maupun daring, bahkan yang tidak sempat mengikuti sekalipun. Berkatilah kami semuanya Tuhan, supaya kehidupan dan persekutuan kami menjadi sebuah pelayanan yang menghadirkan kesaksian Tuhan selalu dimuliakan. Berkatilah ya Tuhan keluarga-keluarga yang untuk sementara waktu ditinggalkan, baik anggota keluarga maupun juga keluarga besar jemaat Tuhan, untuk sebuah penugasan sidang gerejawi ini. Kami percaya tempat dan waktu memisahkan kami, tapi Kristus selalu mempersatukan kami dan tetap mengendalikan kami, supaya setiap kehidupan kami selalu kami tahu Tuhan hadir, kehadiran Tuhan menyemangati, kehadiran Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, lelah dan jerih untuk setiap giat dan pelayanan, dalam ketulusan, dalam kesetiaan, dan dalam ketaatan, tidak akan sia-sia. Itu kami imani. Sebab itu Bapa, buatlah kami penuh dengan syukur dan jangan bersungut dalam menghadapi dan menyikapi apapun situasi di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semua sahabat GPIB yang ada dalam ruang kegiatan night call malam ini, baik selaku anak, orang tua lanjut usia, pelayan maupun umat. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, izinkanlah kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa, baik di pusat maupun di daerah. Rasa syukur dan terima kasih atas pengendalian Tuhan melalui pesta demokrasi, sehingga semua sudah boleh berlangsung dengan aman dan lancar. Walaupun kami harus mengakui masih ada rasa ketidakpuasan, tapi Tuhan menolong untuk tidak memberikan dampak yang negatif bagi kesatuan kehidupan bangsa ini. Indonesia, rumah bersama kami, yang Tuhan tempatkan bagi kami, untuk kami saling mengasihi,
Walaupun kami berbeda karena keragaman dalam banyak hal, tapi perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan untuk kehidupan kami mewujud nyatakan kasih, persatuan, dan persekutuan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tempat di mana kami ada beraktivitas sepanjang beberapa kegiatan sinodal berlangsung. Kami percaya setiap saat, setiap waktu, ada banyak doa yang terangkat naik, segala sesuatu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa, rangkaian dari kegiatan sinodal akan dilakukan peneguhan sejumlah vikaris GPIB sebagai pelayan firman dan sakramen GPIB. Berkati majelis sinode, berkati jemaat-jemaat yang sudah memberikan support, menopang, mendukung dalam proses kelangsungan kegiatan kevikariatan. Berkati para mentor yang dengan sabar, penuh kasih sayang, membimbing dan memberikan yang terbaik kepada vikaris ketika mereka ada dalam penugasan lembaga untuk melakukan tugas vikariat. Kalau dalam membangun hubungan bersama antara mentor dan vikaris, ada hal yang ditemukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah Bapa, tapi semua yang baik, yang menjadi tanggung jawab penting, yang sudah dilakukan itu, itulah yang akan menjadi sebuah pengalaman berharga untuk menyambut panggilan dan pengutusan yang akan dihadapi, tantangan yang lebih besar lagi. Tapi ada janji, ada jaminanmu bagi kehidupan setiap gerak layang yang dilakukan dengan penuh sukacita, bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah syukur kami di malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan Night Call malam ini. Selamat menikmati istirahat dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan menghadirkan hari esok sebagai pertanda untuk kita terus berkarya dalam tanggung jawab iman sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, yang kita lakukan baik dengan kata tapi juga dengan perbuatan. Immanuel sampai Maranatha.